Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Kali ini saya dan anak saya berkesempatan untuk membawakan 2 macam resep masakan yang cocok untuk di hari Natal. Resep-resep ini bisa Anda semua gunakan dalam rangka menyambut Natal tahun 2022 ini bersama keluarga. Kami memilih masakan ini karena masakan ini tidak terlalu ribet untuk dibuat. Nah, dan bahan-bahannya juga tersedia di tempat kita di mana kita berada. Mari kita mulai dengan memasak lasanya. Silakan Margaret. Oke, jadi hari ini untuk masak lasanya kita akan bikin dulu sausnya. Ada 2 macam saus. Yang pertama sausnya tuh namanya bolognese sauce. Makanya kita lihat sini banyak tomat-tomat dan teman-temannya. Nah, jadi tuh kalau bikin bolognese sauce ini bisa untuk macam-macam nih, bisa untuk spaghetti bolognese, bisa untuk makan pakai nachos, bisa juga untuk lasanya yang akan kita bikin hari ini. Untuk saus bolognese itu kita ada beberapa bahannya. Kita mulai dari dagingnya, totalnya ada 500 gram. Di sini ada daging sapi cincang atau minced beef. Juga akan aku campur dengan ayam, 200 gram daging ayam. Nah, untuk sayur-sayurannya di sini aku pakai paprika. Kita akan cuman pakai setengah. Wortel dan juga 3 lembar daun salam. Tapi kalau di rumah ada bay leaf itu boleh banget. Dan juga ada bawang bombay yang sudah dicop. Kita akan pakai 1 butir bawang bombay. Nah, untuk saus-sausannya nanti kita akan pakai beberapa tomat-tomatan. Kita mulai dari tomat yang sudah di blender, atau enggak kalau nggak mau ribet bisa beli juga tomato puree. Lalu ada 1 tomat segar yang udah dicop. Lalu kita juga ada ini tomato paste. Ini adalah tomat yang sudah dikonsentrasi gitu. Jadi kita akan pakai sedikit aja. Sama ada juga saus botolan, saus tomat. Untuk bumbu-bumbunya kita akan pakai bumbu dasar dapur ini ya. Bumbu dasar dapurnya cuma ada lada, garam, dan juga gula. Nah, selain itu kita juga memerlukan bechamel sauce. Bechamel sauce itu bisa kita buat ya, caranya mudah sekali. Bahan-bahan yang kita perlukan hanya sebagai berikut. Setengah aja ya, Setengah. cukup ya. Kalau 1 nanti pedes. Oke. Kita kerja sama ya biar cepet. Potong kecil-kecil gini ya. Yuk kita mulai masak. Kita kasih minyaknya dulu ya, Me. Oke, ini minyaknya sudah mulai panas. Tadi kita taruh sedikit daging supaya kita bisa lihat dia udah panas belum. Ini seperti terlalu panas. Kita kurangin sedikit. Kita mau masak dulu dagingnya. Kita tuang saja semuanya. Daging ayam. Sama juga daging sapinya. Oke, harumnya dulu biar dia wangi. Jadi kita masak dagingnya dulu terpisah, kita nanti akan masak sampai kecoklatan. Dan boleh ada garam? Ya. Oke, garam sedikit. Kita bisa tambahin garam sedikit aja supaya dagingnya sendiri biar sudah ada rasa. Cukup Mama? Dikit lagi Dikit boleh. lagi kali ya. Oke, biar dagingnya aja udah enak. Kita masak-masak terus. Dan sudah nggak ada airnya, kita pindahin dia ke mangkok. Mangkoknya. Ini. Sudah. Sedap. Udah wangi ya juga ya gini ya. Apinya sedang juga, kita masukin minyak lagi. Masukin minyak. Nah, kita masukin
bawang bombay dulu ya. Kita pakai 1 bawang bombay. Ini kira-kira aja ya. Udah panas ya? Udah. Kira-kira apakah sudah 1 bawang bombay? Dikit lagi. Ya, Udah. oke. Kita oseng-oseng terus supaya bau mentahnya hilang ya dan timbul bau harumnya. Kita masukin wortel dan juga paprika ya. Sebentar dulu, ini kita aduk dulu. Nah, semua harus sampai coklat. Masaknya. Nah, sekarang boleh masukin paprikanya. Paprika kita masukin semuanya. Nah, ini akan menambah aroma ya dari bolognese sauce-nya. Nah, jangan lupa juga daun salam ya. Oke, kita aduk Ya. masak sampai coklat. Nah, udah gitu kita masukin 2 sendok makan tomato paste. Ini kita masak dulu sama sayurnya karena nanti tomato paste ini dia akan ngeluarin minyak. Kita taruh dulu 2 sendok makan kayak cukup. Boleh. Oke, ini dimasak dulu, nanti dia akan keluarin minyak. Oke. Masukin tomat yang udah dicop. Lalu juga tips and trick keluarin saus tomat gimana? Waduh, digebuk ya. Kira-kira 120 ml cukup sih. Masukin juga tomatnya yang udah kita blender tadi. Ini 4 buah tomat ya. Bisa juga pakai tomato puree, beli kalengan. Ya, sudah mulai letup-letup, boleh. Air. Airnya tadi ini 300 ml atau 350 sih. Oke. Udah terlihat. Mari kita masukin dagingnya. Dagingnya tadi udah kita tumis. Oh, jangan itu. Apinya kita sesuaikan, sekarang boleh agak medium ya. Karena dagingnya sudah matang. Biar bumbunya juga agak meresap ke dalam daging, kita tidak perlu api yang besar-besar. Udah boleh bumbuin? Boleh. Oke, bumbunya kita bisa pakai garam kira-kira 2 sendok. 2 sendok teh. Ya, garam. Ini kira-kira 2 sendok teh. Terus gula ya supaya apa? Nggak terlalu asem. Ini kita semuanya aja lah. Kira-kira aja. Terus tambahin lada. Black pepper. Cukup nggak? Dikit lagi. Wah, pedas ya. Nah, oke. Terus kalau masak bolognese sauce tuh kita harus pakai apa? Oregano leaf ya. Ini kita pakai sedikit ya. Kira-kira setengah sendok teh. Karena kalau oregano leaf yang sudah kering itu baunya sudah lumayan strong. Kalau Mami senang yang banyak oreganonya. Oke, kita tambahin sedikit. Oke, cukup. Oke.
Sama ini optional juga, bisa nambahin beef powder supaya lebih gurih ya, Lebih mengikat ya lebih rasanya. mengikat pemersatu bangsa kita semua. MSG kita tambahin sedikit beef powder. 1 sendok teh cukup. Cukup? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Karena banyak. Kalau gula juga kalau mau tambah 1 sendok makan lagi oke. Oke. Karena itu ibaratnya jodohnya saus tuh, kalau tomat harus ada gulanya baru cocok. Setelah kita simmer untuk kira-kira 5 sampai 10 menit, kita koreksi rasa dulu ya. Coba kamu juga, karena setiap orang seleranya beda. Enak dah, nanti kan ada kejunya juga. Oke. Kalau bolognese sauce ini sebenarnya lebih enak masaknya tuh H-1 biar dia nyerap banget. Cuman nggak apa-apa kalau mau langsung dipakai untuk dibikin lasanya, nggak apa-apa. Kalau kita simpan di kulkas, besok dimakan tuh jauh-jauh lebih nyerap. Sekarang kita mau membuat bechamel sauce-nya atau bechamel sauce ya. Kita siapkan butter ya. Jadi kita pakai 4 sendok makan butter. Kalau pakai unsalted berarti nanti pakai garam. Kalau pakai salted butter berarti ntar garamnya dikurangin gitu aja sih. Iya. Kalau tadi itu 4 sendok makan butter, berarti terigunya juga 4 sendok ya. Kita mau mengaduk ini 2 macam ingredient ini sampai kalis. Terus kita siapkan juga susunya ya. Susunya kalau untuk kali ini kita pakai 500 ml saja. Oke, kita masukkan susu cairnya sedikit demi sedikit sambil diaduk ya. Kita masukkan biji pala bubuk ya. Gulanya habis jadi kita ambil gula hotel. Yang penting 1 gula ya. sendok teh, bolehlah 1,5 mungkin. Karena bechamel sauce ini tuh biasa dominannya tuh ada asin, manis, gurih, creamy gitu loh, nano-nano. Oh, mantap ya. Coba tuh, asik. Boleh garam juga, 1/2 sendok teh. Garam Garam aja. biji pala. Wih, Ya, apa-apa, hujan. enak. Kalau mau lebih gurih lagi kita bisa juga di tahap ini udah tambahin parmesan cheese. Kira-kira 1 sendok kecil atau cukup? Kita pakai buka tutupnya saja. Kira-kira paling 1 sendok teh Ya, biar gurih. Black pepper ya ini. Udah. kayaknya udah mantap nih, Meh. Dicoba dulu, coba. Yakin mantap. Kayaknya udah pas ini sekarang. Coba dulu. Sudahlah, cukup. Yakin? Cukup. Sekarang adalah proses layering atau pelapisan membuat lasanyanya. Pertama kita siapkan wadah untuk memanggang ya. Jadi saya pakai piring pirek di sini, bisa juga pakai aluminium foil yang wadah aluminium foil atau loyang biasa. Pertama kali kita pakai bolognese-nya ya sebagai dasar. Minta piring kecil coba ada.
Ya, ini buat dasarnya kita pakai. Nggak usah terlalu banyak kalau dasar. Ya. Nanti kalau nggak basah. Kita siapkan lasanya, pastanya direndam dulu sebentar di dalam air bersih. Biar nggak gitu keras. Biar Oke. tidak terlalu keras ya. Mm-mm. Sekarang Terus kita mau layering lasanyanya nih sesuaiin sama gede ininya aja sih. Besar apa wadahnya ya atau loyang yang ada di rumah. ya. Oke. Nah, lalu kita masukkan bechamel sausnya. Jangan lupa kita nyusunnya itu harus sampai ke pojok-pojok ya, supaya yang bagian yang ambilnya pojok juga jangan sirik-sirikan nanti di Betul. rumah ya. Mantul dah, belum matang aja udah enak kayaknya. Aku sih tunggu matang baru enak. Sekarang kita kasih ini keju mozzarella ya. Ya. Kita pakai mozzarella biar seperti karet gitu, kalau dimakan nyam nyam nyam. Enak banget. Sekarang kalau mau makan lasanya bikin sendiri. Selain higienis juga lebih murah pastinya. Nah, boleh juga ditambahin parmesan cheese biar lebih gurih. Sprinklein. Ya sedikit aja karena dia parmesan cheese itu apa sifatnya sudah asin. Oke. Nah, kita masukin ini lagi ya. Oh ini dulu dong. Oh, itu lagi. Oke. Oke, kita layerin lagi. Pastanya lagi. Sambil layering mungkin kita boleh mulai preheat ovennya kali ya. Ya. Kita Ovennya sambil ovennya 180 derajat. Oke. 180 derajat terserah mau api atas atau apa. Kalau ini aku pakai api atas. Nah, untuk hiasan ya asal ada hijau-hijaunya aja. Wah, udah mantep deh. Kita panggang dulu di apa tadi oven 180 derajat. Ya, toh? 180 derajat di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Sekitar 20 menit atau setengah jam, dilihat aja sampai kira-kira meleleh. Jangan takut karena semua yang kita masak di sini sudah matang kecuali paling ini doang kan instan, jadi dia harusnya cepat. Oke, kita tunggu. Nah, sambil menunggu lasanya kita matang yang sedang di oven, kita bisa menyiapkan menu lain. Kali ini kami memilih mushroom soup atau sup jamur. Jamur-jamur yang dipakai, kita pakai 3 jenis jamur. Yang pertama adalah baby portobello jamur, champignon, dan juga shiitake mushroom. Ya, kita bisa beli semua ini di supermarket, biasanya tersedia. Lalu kita pakai Oke, yuk kita mulai ya sekarang. Pertama-tama kita buang dulu batang jamur ini. Ya, kita tinggal di petek-petek ini ya. Ini dibuang. Terus kita potong-potong jamurnya ya. Kita potong 3 macam jamur ini sesuai selera. Pokoknya nanti akan di blender dengan blender ya. Sebelum saya lupa, saya mau pisahkan masing-masing 1 jamur
Untuk nanti variasinya kita tidak blender. Jadi kita simpan nih yang apa? Satu-satu jamur ini. Kita bilas cepat-cepat aja. Sekarang kita mulai memasak sup jamurnya ya. Kita pakai panci ini sekalian ya. Kita pakai minyak sayur atau minyak apa saja boleh ya. Kira-kira 3 sendok makan. Kembali lagi kalau bawang bombay itu selera. Kalau saya suka agak bau-bau bawang gitu ya. Jadi kita pakai 4 sendok makan bawang yang sudah dipotong kotak-kotak. Kita aduk-aduk. Kita tumis ya. Nah, kira-kira seperti ini kita sudah bisa masukkan jamurnya yang tadi kita sudah potong-potong. Jamur. Gak usah takut kebanyakan karena jamur kempes ya. Iya. Yang penting nanti kita aduknya rata ya. Nah, ini nanti ya, berarti masaknya Nanti ya? itu buat hiasannya nanti. Kita tutup untuk 1-2 menit. Sambil kita menunggu jamurnya matang, layu ya, kita siapkan dulu roti baguette-nya untuk kita oles dengan garlic and butter. Sambil dipotong kita lumerin butternya dulu. Kira-kira rotinya berapa ini ya? Mau bikin 8 Ini kita ya? potong kira-kira 1,5 cm tebalnya ya. Kita pakai 2 sendok makan penuh aja sih. Sambil, oke, 2 sendok makan penuh. Tuh. Oke, ini butter yang sama-sama unsalted butter. Kita, bentar, nih tips ini. Bisa microwave dia atau bisa di atas panci sih. Tapi kita microwave aja kayak 15 detik mungkin. Nah, biar dia meleleh. Dia sudah mencair. Nah, untuk garlic butternya kita bisa pakai bawang putih sedikit Sedikit Oke. aroma garlicnya. Mungkin 2 sendok kecil Ya, aja sudah kali cukup. ya. Tambahin garam sedikit supaya ada rasa. Paling kayak cuman 1/4 atau setengah sendok teh. Sama juga daun parsley sedikit. Parsley ini sama yang kita pakai di lasanya tadi ya. Cuman kayak buat hijau-hijau. Udah, tinggal dioles. Dioles bisa pakai kuas. Kita oles seperti ini. Mau pakai kuas dicelup. Sekarang kamu yang susun, Mami kembali ke belakang Oke. ya. Ini nanti kita oven sebentar, paling 180 derajat selama 10 menit, 15 menit lah, sampai agak garing aja. Sesuai selera masing-masing sih, mau segaring apa. Oke. Meanwhile, Oke. Nah, ini lasanyanya sudah jadi. Tapi kita sebelum potong biarin dia agak dingin dulu supaya dia nggak terlalu lari-lari, supaya dia set dulu. Nah, sambil lasanya udah di luar, tadi kita siapin garlic bread juga ya untuk mushroom soup. Kita masukin juga ke oven 180 derajat. Tapi karena ini udah mateng, kita cuma mau matengin garlicnya, palingan kita 10-15 menit aja di dalam oven. Sekarang kita kembali ke sup jamur kita ya. Tapi cukup lah Wah, untuk. nyusut banget ya. Nah, setelah nyusut seperti ini kita boleh matikan apinya. Ini tadi air 1 liter kita kasih dulu kira-kira 100 aja ya. Supaya dia agak adem. Karena kita mau blender. Ini pakai apa nama alatnya? Ini chopper ya atau Hand blender. hand blender ya. Iya.
Kalau sampai nggak ada yang seperti ini, blender biasa di rumah juga yang ada boleh. Nah, untuk kelembutan jamurnya terserah ya. Kalau saya lebih senang yang rada halus. Udah cukup. Kita pakai 3 sendok makan ya untuk Butter. 3 sendok makan butter. Wah, pas habis. Yang penting kita mau masukkan matengin terigunya ya. terigunya. Tadi 4 sendok, kira-kira ini juga 4 sendok ya. Air dulu. Nggak apa-apa. Ini kita masukkan ke dalam sup kita tadi. Apinya kecil saja supaya dia merata. Kita tambahkan air. Jangan dihabiskan dulu semua karena tidak semua jamur itu bisa pekat kentalnya sama ya. Jadi tergantung juga. Kita tambahin lagi ya. Jadi berapa total air Jadi dipakai? total air yang kita pakai dari awal itu 800 ml ya. Untuk 600 gram jamur 3 rupa. Nah, supaya cepat kita tutup dulu sebentar. Oke. Nah, kita sekarang siapkan irisan jamur 3 macam tadi yang kita sisihkan. Kita masukkan ke dalam panci ini kalau panci ini isinya sudah mendidih ya, supaya baunya jamur mentah itu enggak merusak apa yang sudah kita masak. A few moments later. Ya, sudah oke, bisa. Udah letup-letup ya tuh. Kita aduk sebentar. Udah tup-tup-tup gitu ya. Kita masukin jamurnya. Biar ada apa ya kita masukin jamur kok Gitu. biar Kita crunchy juga ya. Ya. Ada tekstur. ada feel-nya makan mushroom soup ya. Apinya kembali kita boleh kecilkan lagi. Nah, ini ada gula. Gula itu pengganti MSG ya tapi jangan banyak-banyak karena ini judulnya masakan asin. Kalau sendok saya kecilnya, mungkin kalau sendok teh itu 1 sendok teh sudah cukup. Lalu garam itu penting ya karena mengandung yodium. Kita harus, meskipun kita pakai bumbu masak, kita harus tetap pakai garam. Kita juga mau menambahkan kaldu jamur supaya ini lebih kuat lagi rasanya. Ini kalau segini saya pakai kira-kira karena ini kuat sekali ya, saya pakai pun setengah sendok teh lah, cukup lah. Kita tambahkan lada. Kalau tidak ada lada hitam, lada yang ada di rumah, lada putih juga nggak apa-apa ya. Kita cobain dulu ya. Ngiler nih. Udah enak. Oke, sekarang kita kasih cooking cream. Bisa pakai susu full cream nggak? Boleh, kita bisa substitusi dengan susu cair. Nah, ini terakhir, jangan sampai lama-lama. Karena udah masuk cooking cream, begitu dia mendidih, langsung kita stop. Apinya kita matikan. Nah, ini udah siap ya. Ini sudah mendidih, lihat. Wow. Mantep ya. Akhirnya masak-masak Natal kita kali ini selesai. Mushroom soup. Sama juga kita ada lasanya Dan ekstra garlic bread. Oke, sekarang kita mau plating dulu ya. Kita Ya. bagi tugas karena Oke. sudah pada lapar. Oke, kita coba. Oke, 1 plating. Ambil yang tengahnya.
Nah, supaya lebih cantik ya, ini tadi cooking cream yang kita pakai itu kita ambil, terus kita splashin ke sini. Ya. Di mushroom supnya juga boleh supaya ada hijau-hijau. Untuk pelengkapnya kita pakai garlic breadnya, kita tata ya. Seorang satu, nanti kalau kurang bisa tambah mushroom soup with Dan garlic juga bread and rasanya. selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dah.